Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Nelson. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai penyakit ambeien atau bisa juga disebut wasir ataupun hair-mohoid. Jadi kenapa saya menjelaskan mengenai penyakit ambeien ini? Karena ada beberapa pelanggan saya yang merekomendasikan supaya saya menjelaskan mengenai penyakit ambeien ini. Yang disebut penyakit ambeien itu adalah terjadinya luka dan peradangan di area anus dan rektum kita. Ya, biasanya itu terjadi pada saat kita BAB, terjadi berdarah ataupun benjol ya. Dan penyebab dari penyakit ambeien ini yang pertama itu adalah obesitas. Jadi kelebihan berat badan bisa menyebabkan ambeien kita keluar karena anus atau rektum kita menahan berat badan kita yang menyebabkan pada saat kita BAB, pada saat mengejan itu bool kita itu keluar. Penyebab berikutnya adalah BAB keras dikarenakan kurang makanan berserat ya. Jadi pada saat kita kurang makanan berserat, sering makan makanan yang mengandung daging, makanan yang berlemak tinggi, makanan yang digoreng, nasi putih, kue-kue atau biskuit-biskuit, itu adalah jenis-jenis makanan yang bisa menyebabkan BAB kita keras. Ya, dan juga kebiasaan kurang minum air putih, ya, kurang makan buah, kurang makan sayur, kurang istirahat, kurang tidur, itu bisa menyebabkan BAB kita tidak lancar, ya. Dan berikutnya adalah kehamilan. Ya, jadi sama seperti obesitas, pada saat kita hamil otomatis berat badan bertambah. Pada saat kita jongkok mengejan, biasanya anus kita akan ikut keluar, boolnya itu keluar ya. Berikutnya adalah olahraga terlalu berat. Ya, misalkan orang-orang yang suka angkat beban. Bukan saya tidak mengatakan bukan berarti tidak boleh angkat beban berat, bukan berarti tidak boleh olahraga berat, tapi pada saat dilakukan secara berlebihan dan tidak dibantu dengan makanan yang bergizi, pada saat kita kurang serat, kita olahraga berat, otomatis itu kemungkinan terjadinya ambeien terhadap diri kita itu semakin besar. Ya. Berikutnya adalah gejala. Ya. Jadi gejala-gejala yang sering dialami oleh penderita ambeien yang nomor satu adalah terjadinya benjolan, baik itu di dalam maupun di luar. Ya, biasanya ada yang benjolan di dalam, ya. Pada saat BAB benjolannya keluar. Setelah itu biasanya harus didorong dengan jari baru masuk kembali. Nah, itu adalah gejala-gejala penyakit ambeien. Berikutnya adalah BAB berdarah. Ya, pada saat kita BAB biasanya disertai darah. Itu karena apa? Karena terjadinya peradangan. Pada saat BAB kita keras, kita mengejan, otomatis BAB kita yang keras itu akan merobek dinding rektum kita atau anus kita. Disitulah akan terjadi luka atau peradangan yang menyebabkan BAB kita berdarah. Duduk tidak nyaman, ya itu gejala salah satunya juga ya. Jadi pada saat kita duduk, kita merasa seperti ada yang mengganjal. Nah, itu adalah gejala-gejala penyakit ambeien. Dan bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama adalah kita harus makan makanan yang mengandung serat tinggi. Contoh, banyak makan sayur, banyak makan buah, minum air putih yang cukup, dan juga olahraga yang cukup. Ya, kebiasaan kita malas bergerak itu pun menyebabkan gerakan peristaltik usus kita tidak lancar, itulah yang menyebabkan susah BAB. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, sebaiknya kita pada saat kita makan sayur-sayuran itu harus lebih banyak daripada nasi. Ya. Jadi kebanyakan dari kita itu orang Indonesia kebanyakan yang disebut makan sayur itu hanya beberapa helai, misalkan bayam saja beserta kuah itu sudah kita disebut makan nasi. Jadi pada dasarnya yang disebut makan sayur adalah kita merebus sayur dengan tidak terlalu matang, ya dengan setengah matang, direbus dengan yang tidak terlalu lama durasinya. Kalau bisa pun itu kita selingi dengan makanan sayur yang mentah. Nah, itu yang menyebabkan kita BAB lancar. Dan nasi itu secukupnya saja dan sangat dianjurkan untuk penderita ambeien. Beras putih digantikan dengan beras merah atau beras hitam atau minimal dicampur setengah-setengah. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya beras putih atau nasi putih itu tidak mengandung serat sama sekali. Ya, itu hanya mengandung gula saja atau mengandung kalori tinggi saja, tidak mengandung gizi dan tidak mengandung serat. Jadi bisa dibilang kebiasaan makan nasi putih terlalu banyak itu menyebabkan kita pun susah buang air besar. Ya. Berikutnya juga makan buah. Ya, jadi yang saya jelaskan di video selanjutnya, makan buah dan sayur di jam makan yang berbeda. Ya, misalkan di pagi hari kita sudah makan sayur beserta nasi dan lauk pauk, siangnya kita bisa makan buah. Ya, jadi untuk penderita ambeien yang sangat dianjurkan adalah buah pepaya. Ya, sebisa mungkin buah pepaya di blender diminum 250 ml.
yang siang sebelum makan siang, dan malam kira-kira jam 6 jam 7 malam kita bisa minum blender buah pepaya. Ya tentu semua jenis buah bagus ya, tapi yang sangat dianjurkan untuk penderita ambeien adalah buah pepaya. Dan berikutnya adalah tidak lama duduk. Ya, jadi udah kita makan makanan kurang berserat, terus kita terlalu lama duduk, ya, dan setelah itu kita BAB keras, kita mengendang, ya, atau mengejan, ya, jadi otomatis BAB keras itu bisa mendorong anus kita untuk keluar, boleh itu keluar. Dan pada saat secara sering terus-menerus seperti itu, otomatis bawaan kita tidak bisa kembali lagi ke tempatnya yang semula. Nah, dan berikutnya adalah dibantu dengan kita konsumsi arang aktif, ya. Jadi kenapa arang aktif bisa menyembuhkan penyakit ambeien? Jadi karena arang aktif itu adalah anti radang dan juga anti pembekakan atau hematoma. Jadi cara penggunaan arang aktif untuk penyakit ambeien adalah bisa diminumkan sehari 2 kali, ya, misalkan bangun tidur dan juga sebelum tidur, atau 3 kali, ya, boleh juga pada saat 2 jam setelah makan siang. Setelah itu arang aktif dikentalkan menggunakan air, setelah itu dioleskan sehari 2 kali, ya, bangun tidur dan juga sebelum tidur. Dibiarkan saja, dibersihkan pada saat mandi, dan insya Allah 1-2 minggu ambeien kita bisa sembuh. Ya, tapi otomatis dengan catatan juga kita harus olahraga teratur, minum air putih 2 liter sehari, dan juga makanan-makanan yang berserat. Nah, jadi sekali lagi yang saya jelaskan di video sebelumnya, pada saat kita sakit, misalkan ambeien, berarti kita harus cari dulu penyebabnya apa. Kita hindari penyebabnya, baru pun bisa kita bantu dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung serat tinggi, dan juga dengan bisa menggunakan arang aktif. Ya. Jadi pada dasarnya bukan cuma saya promosi saja, tapi saya memang sudah banyak pelanggan yang baru 3 hari yang benjolannya segede kacang tanah. Biasanya 3-1 minggu minum arang aktif itu sudah kempes 100%. Ya, tapi dengan catatan itu tadi, pola makan, pola hidup, pola minum, pola tidurnya pun kita jalankan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video dari saya. Untuk video selanjutnya nanti tunggu beberapa hari kemudian. Yang pasti tolong share, subscribe, dan like channel YouTube saya ini supaya dapat berkembang lebih baik. Salam hidup sehat.